Ketemu lagi dengan dia di channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kepalang merahan. Sejarah Palang Merah Indonesia atau PMI. Tahukah kamu, setiap tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Ceritanya, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Het Nederland Indisch Rode-Kruis atau NIRK, yang kemudian menjadi Nederland Rode-Kruis Uitvaartdienst Indie atau NIRKAI 21 Oktober 1873. Pada era 1932 sampai dengan 1940, pada 1932 timbul semangat untuk mendirikan Palang Merah Indonesia atau PMI yang dipelopori oleh Dr. R.C.R. Sinduk. Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional pada tanggal 3 September 1945. Pada tanggal 5 September 1945, Dr. Buntaran membentuk Panitia 5 yang terdiri dari Dr. R. Muchtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Juhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitalana. Palang Merah Indonesia adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. 17 September 1945 terbentuklah pengurus besar Palang Merah Indonesia dengan ketua pertama yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, hingga beliau disebut sebagai Bapak Palang Merah Indonesia. Secara internasional, pada tahun 1950, keberadaan PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC. Secara internasional, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau Liga, yang sekarang disebut dengan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC pada 16 Oktober 1950. Pada tahun 2018, era baru Palang Merah Indonesia telah mempunyai undang-undang. PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Sejarah lahirnya Palang Merah Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Het Nederland Indisch Rode-Kruis yang kemudian namanya menjadi Nederland Rode-Kruis Uitvaartdienst Indie atau NIRKAI. 1932 dan 1940 timbul semangat untuk mendirikan Palang Merah Indonesia yang dipelopori oleh Dr. R.C.R. Sinduk dan Dr. Bahdar Johan. Kemudian proposal pendirian diajukan pada Kongres NIRKAI pada tahun 1940 namun ditolak. Pada saat penjajahan Jepang, proposal itu kembali diajukan namun tetap ditolak. 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Buntaran Martoatmojo untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberadaan negara Indonesia adalah suatu fakta nyata setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 5 September, Dr. Buntaran membentuk Panitia 5 yang terdiri dari Dr. R. Muchtar, Bahdar Johan, Dr. Juhana, Dr. Marzuki, Dr. Sitalana untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Tepat pada tanggal 17 September terbentuklah pengurus besar Palang Merah Indonesia dengan ketua pertama adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Landasan hukum yang pertama adalah Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1980 yang menyatakan bahwa PMI adalah satu-satunya perhimpunan Palang Merah di Indonesia. Berikutnya Kepres Nomor 246 Tahun 1963 tentang tugas pokok dan kegiatan PMI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merahan. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan Pasal 1, Kepalang Merahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Lambang palang merah atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi. Konvensi adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah
perhimpunan nasional yang berdiri atas asas kemanusiaan dan atas dasar kesukarelawan dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Kegiatan kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala-Merahan pada pasal 2, penyelenggaraan Kepala-Merahan dilakukan oleh pemerintah dan PMI. Pasal 5, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kepala-Merahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur dalam PP. Pasal 19 ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengenal yang digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. 7 prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. Yang pertama adalah kemanusiaan atau humanity, yang kedua kesamaan atau impartiality, yang ketiga kenetralan atau neutrality, yang keempat kemandirian atau independence, yang kelima adalah prinsip kesukarelaan atau voluntary service, prinsip yang keenam adalah kesatuan atau unity, dan prinsip ketujuh adalah kesemestaan atau universality. Tujuan PMI bertujuan untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Ini sesuai dengan pasal 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI. PMI bertugas memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya, memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan relawan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepala-Merahan, menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepala-Merahan, membantu dalam penanganan musibah dan atau bencana di dalam dan di luar negeri, membantu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial, serta melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Ini termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bab 2 Penyelenggaraan Kepala-Merahan. Peraturan pemerintah terdiri dari 5 bab, 46 pasal. Bab 1 Ketentuan Umum, bab 2 Penyelenggaraan Kepala-Merahan, bab 3 Penggunaan tanda pengenal saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bab 4 tentang pendanaan, bab 5 tentang ketentuan penutup. Ini peraturan pemerintah. Bab 2 Penyelenggaraan Kepala-Merahan dilakukan dalam masa damai, masa konflik bersenjata. Dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu TNI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BNPB, BPPN atau Basarnas. Dan juga PMI membantu pemerintah sesuai dengan bidang tugas PMI dan berkoordinasi dengan pemerintah. Penyelenggaraan Kepala-Merahan dalam masa damai, penanggulangan bencana, penanganan pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan, pencarian dan pertolongan korban, pemberian pelayanan darah, pembinaan relawan, pendidikan dan pelatihan Kepala-Merahan, pemberian pelayanan kesehatan sosial, penyebarluasan informasi Kepala-Merahan, pemulihan hubungan keluarga. Ini tercantum pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019. Penyelenggaraan Kepala-Merahan yang dilakukan dalam masa konflik bersenjata, ini diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019. Yang pertama, perlindungan dan pertolongan korban konflik bersenjata, perawatan orang yang sakit dan terluka, dan melakukan kegiatan kemanusiaan terkait dengan perdamaian dunia. Konflik bersenjata membantu TNI dalam pengerahan personil PMI dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban konflik bersenjata. Ini dibutuhkan kompetensi khusus bagi anggota PMI. Berikutnya, memfasilitasi penampungan sementara bagi pengungsi. Tugas berikutnya adalah penyampaian informasi dan memfasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah. Visi profesional, netral, mandiri, dan bergerak bersama masyarakat. Profesional berarti adalah berkarakter, bekerja dengan pedoman pada prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, sesuai standar kompetensi yang diperlukan baik dalam berorganisasi maupun dalam memberikan pelayanan. Netral, berpedoman pada prinsip netralitas dan bekerja sesuai mandat perundang-undangan. Mandiri,
mengandalkan sumber daya organisasi yang tersedia, bergerak bersama masyarakat, bekerja untuk kemanusiaan tanpa mengesampingkan potensi yang dimiliki masyarakat, memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Misi yang pertama, memelihara reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional, menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan PMI dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Lambang Palang Merah Indonesia atau PMI yang dipertegas dengan tulisan. Yang pertama ada lambang dan di sebelahnya adalah tulisan Palang Merah Indonesia. Yang tengah adalah tulisan menggunakan bahasa Inggris yaitu Indonesian Red Cross, dan yang paling kanan adalah tulisan PMI di bawah lambang. Logo utama atau primary logo. Logo utama PMI terdiri dari logogram lambang palang merah di atas dasar putih, di tengah 5 kelopak bunga bergaris luar warna merah, dan di samping kanannya terdapat logo tipe, tulisan Palang Merah Indonesia dalam 3 baris berwarna hitam. Sebagai logo utama organisasi, logogram dan logo tipe tidak bisa dipisahkan. Logo inisial atau inisial logo. Logo inisial PMI terdiri dari logogram lambang palang merah di atas dasar putih, di tengah 5 kelopak bunga bergaris luar warna merah, dan di bawahnya terdapat logo tipe, tulisan PMI berwarna hitam. Sebagai logo inisial organisasi, logogram dan logo tipe tidak bisa dipisahkan. Penjelasan umum. Lambang Palang Merah Indonesia sama seperti pada ketentuan lampiran 1, dilengkapi dengan tulisan Palang Merah Indonesia atau Indonesian Red Cross pada bagian kanan atau inisial PMI pada bagian bawah. Lambang Palang Merah Indonesia dan tulisan Palang Merah Indonesia atau Indonesian Red Cross atau PMI merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, penggunaan huruf. Tulisan Palang Merah Indonesia atau PMI yang menyertai lambang Palang Merah Indonesia menggunakan jenis huruf Helvetic Neon Bold. Tulisan Palang Merah Indonesia atau PMI yang menyertai lambang Palang Merah Indonesia berwarna hitam jika latar berwarna cerah, dan berwarna putih jika latar berwarna gelap. Fungsi lambang. Yang pertama sebagai pelindung atau protektif, yaitu penanda yang dapat dilihat yang memberikan pelindungan berdasarkan Konvensi Jenewa dan protokol-protokol tambahannya. Ini jika pada kondisi konflik bersenjata. Lambang dengan latar belakang putih, tanpa kata-kata atau tambahan gambar, desain, atau ukuran. Berukuran besar. Ini merupakan syarat untuk fungsi lambang sebagai pelindung. Berikutnya, lambang sebagai pengenal atau indikatif menunjukkan keterhubungan antara seseorang, objek, atau bangunan dengan gerakan dan komponen-komponennya. Lambang tampil dengan informasi tambahan, misal inisial atau nama perhimpunan nasional, berukuran kecil. Contoh penggunaan. Logo Palang Merah Indonesia dapat digunakan pada pataka, administratif, contohnya pada kop surat, pada piagam, pada sertifikat. Berikutnya juga dapat dipasang pada spanduk pelatihan atau kegiatan yang dilakukan oleh PMI. Bisa dipasang juga pada seragam resmi, pengurus, staf, dan relawan. Posisinya hanya di bagian depan. Adapun logo yang dengan tulisan PMI di bawah dapat dipasang pada bendera PMI. Berikutnya pada kendaraan, motor, mobil ambulan, truk, perahu, pesawat, dan lain-lain milik PMI, serta peralatan-peralatan perlengkapan lain PMI seperti tandu, tas pertolongan pertama, topi, rompi, dan lain-lain menggunakan tulisan PMI di bawah lambang. Bidang kosong. Struktur logo Palang Merah Indonesia harus terlihat dan terbaca dengan jelas pada semua penerapannya. Oleh karenanya, bidang kosong harus selalu disediakan di sekeliling logo. Bidang kosong minimal yang ditunjukkan di sini diterapkan pada semua aplikasi secara proporsional.
Jika kemungkinan, bidang kosong yang telah ditentukan harus tetap bersih dari unsur grafis apapun. Di sini, ruang kosong secara imajiner ditandai dengan tanda plus yang diambil dari lambang palang merah. 1. Garis ukuran orisinal logo PMI, garis untuk setengah ruang kosong, garis untuk ruang kosong penuh. Jadi ada jarak kurang lebih sama ukurannya dengan sisi yang lain apabila akan digabung atau ditambah dengan logo-logo yang lain. Jadi di sini jaraknya ada satu tanda plus yang sesuai dengan ukuran palang merahnya. Logo berwarna dasar putih atau warna terang. Di atas dasar warna putih atau warna terang, penggunaan logo berwarna yang diperbolehkan adalah logo dengan kombinasi warna merah dan hitam, dengan ketentuan gram tetap berwarna merah dan logo tipe menggunakan warna hitam. Jadi harus seperti ini. Nah, adapun logo hitam putih, untuk penempatan logo di media yang hanya menggunakan warna hitam dan putih saja, maka standar yang digunakan adalah hitam 100%. Bentuk dan ukuran dari susunan penerapan logo sesuai dengan contoh. Ketentuan penggunaan logo seperti berikut umumnya diaplikasikan pada media cetak, surat kabar, dan fotokopi. Jadi boleh menggunakan semacam ini apabila warnanya gelap. Dasar hitam atau warna gelap. Di atas dasar warna hitam, warna gelap, penggunaan logo berwarna yang diperbolehkan adalah logo dengan kombinasi warna merah dan hitam, dengan ketentuan gram tetap berwarna merah dan logo tipe penggunaan warna putih. Perhatikan, pasal 36, setiap orang dilarang menggunakan nama dan lambang kepalang merahan sebagai tanda pengenal atau tanda pelindung selain yang diatur dalam undang-undang. Setiap orang dilarang menyalahgunakan nama dan lambang kepalang merahan sebagai tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 3. Setiap orang dilarang menggunakan nama dan lambang kepalang merahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk, barang, atau jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu, dan atau menggunakan lambang kepalang merahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial. Setiap orang dilarang meniru atau menggunakan nama dan lambang kepalang merahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat menimbulkan kerancuan dan kesalah pengertian terhadap penggunaan lambang kepalang merahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional. Pasal 37. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan lambang kepalang merahan sebagai tanda pengenal atau tanda pelindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 40, setiap orang yang meniru atau menggunakan nama dan lambang kepalang merahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat menimbulkan kerancuan dan kesalah pengertian terhadap penggunaan lambang kepalang merahan atau lambang PMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Klasifikasi warna gelap dan warna terang. Penerapan logo pada dasar gelap maupun terang ditentukan dari keterbacaan atau visibilitas logo pada warna dasar di luar warna identitas korporasi seperti contoh berikut. Nah, ini contoh yang salah, warna kuning, putih, terus yang ini juga menggunakan warna putih. Ini tidak terlalu terlihat, maka yang benar ada seperti yang bawah, jadi warna hitam supaya warnanya lebih jelas. Dan juga apabila belakangnya gelap seperti ini, maka diharapkan tulisan palang merah Indonesia-nya adalah berwarna putih. Logo harus selalu tampil jelas dan kontras dengan bidang latar belakangnya. Ketentuannya. Contoh penempatan logo yang salah. Nah, ini contohnya. Jadi ada logo, contohnya di sini ada tetes darah sesuai Duta Harapan, lalu di sini ada logo PMI. Ini merupakan penempatan logo yang kurang benar. Nah, di sini juga ada logo, terus ada BPBD dan seterusnya. Juga ada Force kegiatan ya, kegiatan semacam ini dipasang semacam ini sudah kurang tepat.
Nah, juga ada logo yang menggunakan dulu adalah istilahnya tameng ya, ataupun logonya Pemerwira. Nah, ini juga tidak benar. Juga ini ada tulisan Palang Merah Indonesia, di bawahnya ada nama kabupaten kota. Demikian juga untuk yang ini, ada Palang Merah Indonesia ke-74 selamat hari jadinya. Ini tidak sesuai dengan kaidah penggunaan logo. Ini contoh logo yang salah ya, jangan ditiru. Nah, contoh-contohnya ini seperti ini diizinkan ya. Contoh diizinkan, contoh penempatan logo yang benar, ini ada jaraknya dengan logo-logo yang lain. Ini berada di tengah-tengah, tidak ada kanan kirinya. Di ke bawah pun juga jaraknya satu tanda plus. Nah, ini digabung dengan organisasi lain, logo organisasi lain. Ini juga contoh penggunaan pada topi diperbolehkan. Nah, ini juga pada buletin ya, ini terpisah kalau bisa. Nah, berikutnya ada warna putih nih. Warna putih karena belakangnya warna hitam, maka tulisannya Palang Merah Indonesia ini berwarna putih. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin.